Oleh kemurahan Tuhan kita berjumpa lagi, saudara. Haleluya. Ini tema yang saya dapat ketika saya berdoa pagi-pagi, saudara. Hari-hari ini memang kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan. Karena pimpinannya kalau kita cermati akan makin terasa. Kalau kita sediakan waktu buat dia, maka dia akan dengan senang hati menyambut waktu yang kita berikan, yang biasanya kita sibuk dengan segala kesibukan kita. Tapi kalau kita sediakan waktu buat dia, akan makin jelas apa yang dia inginkan atas hidup kita, saudara. Judulnya itu The Real New Testament. Perjanjian baru yang sebenarnya. Jadi dalam hati saya bertanya, loh ada toh perjanjian baru yang diselewengkan. Nah hari ini Tuhan ingin menyampaikan yang sebenarnya, supaya kita tidak diselewengkan. Karena dari sejak zaman Yohanes itu kerajaan Allah diserongkan. Jadi setelah zaman Yohanes terjadi penyerongan terhadap kerajaan Allah sampai sekarang. Dan Tuhan tidak inginkan terjadi atas umatnya terseret dalam keserongan itu, saudara. Makanya judul juga, saya juga bingung kenapa Tuhan kasih tahunya The Real New Testament loh, memangnya ada yang aneh gitu ya. Nah kita akan lihat Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sampai di situ dulu. Saya ulang, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini the real New Testament. Banyak orang yang berpikir hukum Taurat itu masih berlaku. Hari ini saya nyatakan di hadapan Anda saudara, Anda semua. Dan Yesus memberitahu secara khusus bahwa segala perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan. Nah, mungkin Anda berpikir loh, lah kan hukum Tauratnya masih ada. Ada, bukan enggak ada, ada. Tidak ada satupun yang dihapus, enggak ada. Tidak ada satupun. Untuk menghapus satu iota saja sangat sulit. Bahkan firman Tuhan katakan melenyapkan langit dan bumi itu lebih mudah daripada menghapus satu iota di dalam hukum Taurat. Satu aja sulit. Satu tok angel itu bahasa Jawa nih ya. Siji tok angel. Itu padahal ada 600 perintah Tuhan di hukum Taurat. 600-an ya. Satu aja sulit. Jadi kalau kita semua tadi lihat filmnya nangis itu lumrah, saudara. Karena memang sulit. Kalau orang salah dihukum itu lumrah. Tapi kalau orang nggak salah, nggak dosa dihukum, itu yang sulit. Sulit untuk diterima. Untuk yang menjalani itu, waduh, sulit deh. Bayangin, untuk langit dan bumi dilenyapkan itu lebih mudah daripada satu iota hukum Taurat loh. Siapa yang bisa melenyapkan langit dan bumi? Ada. Iya kan? Untuk menghapus satu iota aja
itu lebih sulit daripada melenyapkan langit dan bumi. Jadi kalau seluruhnya itu dibatalkan, itu sungguh amat sulit. Dan itu satu karya yang sangat besar dan tidak ada satupun yang bisa menandingi apa yang Tuhan Yesus Kristus lakukan. Kalau kita tidak ngerti ini, kita kadang-kadang nyepelein, ya Paskah, oke Paskah, Jumat Agung, biasa aja datangnya. Tapi ketika Anda melihat baru potongan film, belum melihat sesungguhnya kan, itu Maria sampai digambarkan di situ ketika Yesus jatuh, dia ikut mau lihat wajahnya gimana nih, betapa nyerinya, sakitnya. Nggak tahan air mata saya menetes, saudara. Belum lihat aja udah netes. Tak lihat berbes wis. Delewer gitu ya. Karena saya ingat ini gara-gara saya juga itu. Gara-gara kita semua. Dan dia harus lakukan itu. Dan tidak bisa lari dari keadaan itu karena itulah jalan satu-satunya untuk bisa membuat kita masuk ke surga. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menjalankan hukum Taurat. Satu saja gagal, maka seluruhnya gagal. Dan kalau gagal berarti masuk neraka. Nah, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Saya ulang, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Coba kita lihat Matius, coba. Matius 11, coba. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong. Dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Jadi sebetulnya jangan heran kalau Injil itu bisa semu. Injil yang tidak dari Tuhan, ada Injil yang tidak murni. Karena memang sudah ditulis di sini. Diserong. Dan yang menyerongkan itu mau menguasai. Dan ini sebenarnya terjadi kalau kita lihat sejarahnya. Sampai bisa diserong. Kerajaan surga diserong. Kita lanjut dulu. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ini ayat ini sering kita tidak mengimani, saudara. Cuman sekedar, ya itu tulisannya gitu ya. Padahal jelas di situ dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saya jadi ingat ketika saya sakit saya ditanggung dia. Sehingga muncullah penglihatan atas seorang hamba Tuhan sehingga akhirnya saya lolos. Kalau enggak lolos mungkin saya enggak mungkin berdiri di sini deh. Enggak bisa jalan saya. Itu maknanya. Jadi sesuatu yang bisa terjadi kalau kita mengimani, saudara. Ayat ini jelas dialah yang memikul kelemahan kita. Tapi kita enggak merasakan itu karena tetap jadi lemah terus gitu ya. Penyakit terus bertubi-tubi terus. Kenapa? Karena kita tidak mengamini. Loh harusnya kan Yesus yang tanggung kan?
Dan itu sudah dinyatakan dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan itu sudah terjadi di kayu salib. Bukan nanti, bukan besok, sudah terjadi. Sehingga tinggal kita mengimani aja. Itu terjadi atas kita. Peristiwanya penebusan itu sudah waktu dia di kayu salib, begitu penderitaannya luar biasa itu, saudara. Tapi sering kita tidak bisa menangkap maknanya loh. Ini ayat dahsyat loh. Cuman ya itu kembali ke iman. Makanya sampai dikatakan iman yang sebiji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Seharusnya bisa terjadi seperti itu. Cuman masalahnya sak biji sesawi rak tekan-tekan gitu ya. Nah ini yang jadi kerinduan Tuhan supaya kita ini imannya bisa bertumbuh sampai bisa hal-hal ini bisa terjadi. Jadi mukjizat bisa terjadi nggak? Bisa. Sering nggak terjadi kenapa? Ya itu tadi. Ini ayatnya ora diimani betul-betul ya. Kalau diimani karyanya dia terbesar itu berlaku dalam hidup kita. Gitu. Amin saudara. Jadi tadi saya waktu nangis, kamu harusnya tertawa gitu. Loh, kok tertawa tuh? Karena kamu harusnya bergembira. Kamu mau ikut sedih? Kamu mau ikut menderita? Apa kurang sempurna pekerjaanku? Oh, Tuhan pernah ngomong begitu ke diri saya. Apa kurang sempurna apa yang aku lakukan buat kamu? Oh iya Tuhan. Seolah-olah kita ini kepingin melengkapi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Padahal enggak. Itu sudah sempurna dan dia katakan sudah selesai. Sudah selesai di sana. Iblis mau apa juga sebetulnya enggak bisa apa-apa dia saudara. Cuman karena kita yang salah tingkah itu tadi. Salah mengartikan. Salah menangkap, salah mengimani, sehingga terjadi hal-hal yang tidak baik atas hidup kita. Loh Tuhan itu kawal kita sampai akhir zaman saudara. Makanya dikirimkan Roh Kudusnya sampai akhirnya nanti saatnya harus diambil lagi kan gitu. Tapi janjinya itu dipenuhi. Sebab kalau tidak ada Roh Kudus, oh jangan main-main saudara. Einstein itu pernah tahun hidupnya kan 1800 sekian sampai 1912 beberapa itu. Dia pernah menemukan, itu belum zamannya itu. Dia menemukan ilmu pengertian entanglement. Entanglement itu kalau orang-orang sering bilang, itu santet ilmiah. Waduh, ilmiah kok santet ya. Anak saya waktu makan bersama dia bilang, Pak, dokter yang jadi pengajar di tempat dia kuliah ini pergi ke Rusia dan balik bawa oleh-oleh. Di Rusia itu orang stroke sembuh saudara. Orang stroke sembuh. Dan anehnya dia bisa tanamkan sesuatu yang membuat orang yang misalkan masih lemah itu kepingin minum, gelasnya dipanggil datang. Wih, santet bener ini. Tapi ilmiah ada di dunia kedokteran. Jangan heran, ini sudah terjadi loh saudara. Jadi orang yang gak bisa menggerakkan tangannya belum bisa nih, kan dipasangin sesuatu, dibenahin otaknya nih. Dia dikasih alat supaya bisa gerakan itu. Dan terjadi. Teknologi ini benar-benar sudah luar biasa hebatnya. Awalnya buat kebaikan, tapi bisa jadi tidak kebaikan. Teknologi sudah demikian besar, kemajuannya sudah luar biasa. Saya pernah mau nguji AI itu, saya ngomong gini, tolong buatkan bahan khotbah domba yang patuh kepada gembalanya.
keluar. Tidak cuma itu, saya minta dibuatkan video domba yang patuh kepada gembalanya. Tak tunggu setengah menit muncul domba manut sama gembalanya, saudara. Zaman sekarang kok enak ya, tinggal nulis-nulis gitu, muncul semua. Itu saya pakai satunya apa tuh sampai lupa namanya. Sekarang banyak ya, saya coba-coba gitu. Saya senang teknologi sih. Tapi yang namanya khotbah, saya nggak mau pakai teknologi itu. Ternyata yang pakai teknologi itu cepat ya toh, api-api lagi. Wih, kok hebat ya gitu. Wah ini pendeta podo kalah ini. Satu yang tidak bisa dikalahkan, pimpinan roh. Jadi kalau khotbah bukan dari pengetahuan, tapi pimpinan roh. Itu yang nggak bisa AI adakan karena dia bukan roh. Dia tidak punya roh kan. AI bisa macam-macam dari dasar pengetahuan. Dan firman Tuhan juga sudah katakan, pengetahuan akan bertambah-tambah. Sehingga demikian hebatnya akan terjadi di mana manusia kalau nggak ikut pimpinan roh akan dikuasai oleh teknologi. Ya sekarang aja ini pakai ini, kalau pakai Alkitab wis kesuwen kan gitu ya. Cepat ini tek gitu. Terus saya enggak perlu lihat lagi, muncul di sana kan enak banget ya. Itu sedemikian hebatnya sampai orang itu makin lama akan gak butuh Tuhan. Mereka bisa bikin robot, itu ibu-ibu yang punya duit banyak, ya, bisa beli robot untuk ngepel, ya, nyuci, bisa semua. Nanti lihat aja. Kemarin saya lihat di YouTube tuh anjing-anjingan 30 juta, tapi belum pintar. Nanti tambah pintar kan gitu. Orang mungkin lama-lama cuma 200 juta udah dapat. Bahkan bisa punya anak. Nah, aduh cewek-cewek rapayu gitu. Gawat nih. Enggak cuma pengangguran dalam pekerjaan, tapi pengangguran sebagai calon istri enggak laku juga. Kayaknya yang dibikin cewek dulu deh. Robotnya. Nanti lama-lama ya robot laki-laki. Itu demikian apa ya? Aduh, udah. Kayaknya udah enggak nalar lagi ilmunya. Tapi kayak gitu yang terjadi. Bahkan saya kan senang ilmu fisika, saudara. Saya perhatikan perkembangan ilmu ini luar biasa. Saking luar biasanya sampai apa yang dari dulu tidak terjawab, sekarang terjawab. Mulai kebuka semua. Bahkan Einstein itu sampai harus bermusuhan dengan Heisenberg dan sebagainya dan kawan-kawannya. Karena Einstein merasa bahwa Tuhan itu tidak bermain dadu. Maksudnya tidak dengan probabilitas tapi pasti gitu loh. Tapi Heisenberg keluarkan teori waktu Anda SMA, masih ingat mungkin teori ketidakpastian Heisenberg. Kalau Anda pelajari di situ variabel-variabelnya dan sebagainya, itu memang memungkinkan. Jadi ilmu itu bertambah-tambah. Sehingga makin lama ada yang namanya materi, ada yang namanya antimateri. Aneh-aneh memang. Kalau elektron itu ya toh? Elektron 0-1. Tapi ada yang lawannya dia positron, yang positif. Nah, dari penelitian itu makin lama para ahli ini berpikir bahwa ini kacamata ini kan terbuat dari molekul-molekul ya kan? Terbuat dari molekul-molekul. Lah kalau molekul itu bagian terkecilnya namanya kan atom-atom gitu kan. Di dalam atom itu masih ada yang kecil lagi yang namanya apa? Proton, neutron gitu kan. Dan elektron. Nah elektron dulu dipikir ada di dalam itu. Tapi temuan yang baru elektron itu posisinya bukan di situ. Tapi jauh. Posisinya jauh banget. Jadi penemuan terus berkembang. Sehingga teknologi yang dulu tidak betul mulai berubah. Mulai banyak hal yang membuat orang tambah bingung. Gitu loh.
Tapi dicoba bisa. Bahkan di Swiss itu ada satu alat untuk menciptakan materi, antimateri tadi. Jadi ada materi, ada lawannya gitu ya. Kan bikinnya susah. Ternyata di Swiss ada. Pakai terowongan yang panjangnya 27 km. Ditembakkan gitu. Dibenturkan. Biar gitu. Ada materi dan muncullah materi yang antimateri itu. Jadi orang tuh aneh-aneh sampai mikirkan sesuatu yang aneh. Dan akhirnya orang misalkan gini, ini agak keluar sedikit, tapi sebetulnya arahnya ke sana ya. Jadi tolong perhatiin. Yang walaupun gak sekolah gak apa-apa. Kok sakit ya? Sakit kan? Kalau tambah keras sakit kan? Ilmuwan bilang sebetulnya tangan kita sama ini tuh gak bersentuhan. Loh, bersentuhan Pak. Buktinya sakit. Enggak. Karena ada gaya yang menolak sebelum kita nyentuh. Jadi sebelum nyentuh ini sebetulnya sudah ada gaya yang sangat besar yang membuat kita ini tertolak. Udahan. Nah, lalu benturan itu apa? Benturannya itu karena gaya yang besar yang menolak ke bagian kita. Loh, kok bisa besar? Oh besar. Buktinya apa? Nah ini yang gampang aja. Orang ngebom Hiroshima sama Nagasaki itu pakai apa? Bom atom. Bom atom ya. Bukan bom kacang, bukan kan? Tapi bom atom kan? Atom itu kecil apa gede? Kecil. Jadi sebetulnya sesuatu yang kecil yang bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Itulah nuklir. Dan di udara ini ada molekul-molekul, ada atom-atom, ada unsur-unsur yang punya energi yang sangat besar sehingga tangan kita sebetulnya kalah. Gitu loh. Jadi saya pikir ini aneh-aneh tambah pusing lihatnya gitu ya. Tapi yang terjadi gitu. Kalau saya lagi omong-omong nih. Lagi omong-omong nih ada HP. Lagi omong-omong, sepatu sing merek kuwi kok apik ya. Celing muncul. Udah ada iklannya. Bener gak? Bener. Batin muncul. Lebih gila lagi nanti. Baru batin nih muncul. Loh apa bisa? Bisa. Itu di Alaska udah diselidiki dari tahun 1990-an itu. Teknologi yang mengirimkan suara yang tidak bisa telinga dengar, tapi panca indera kita masih bisa menangkap. Jadi yaitu teknologi maju, tapi kita harus tetap pimpinan roh karena di atas itu semua itu di atas itu adalah pimpinan roh. Semua teknologi itu akan mental ketika kita ada di dalam pimpinan roh. Kalau enggak, kena kita. Bayangin dari Alaska sana bisa membuat orang yang namanya Amir misalkan, ayo pergi ke Alaska sekarang, berangkat ya. Tanpa si Amir sadar. Begitu hebatnya sehingga Amerika enggak perlu ngalahin negara lain dengan bom, enggak perlu nuklir kirim. Dia atur otaknya manusia itu supaya nurut sama Amerika. Lah ini kalau enggak dalam pimpinan roh susah loh saudara. Hanya pimpinan roh yang bisa menang. Ini orang makin banyak dibuat stres kan. Ini teknologi yang saya tak ngarang loh. Ini ada. Hebatnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, manusia ini seolah-olah jadi kayak Tuhan loh. Dahsyat banget ya. Dahsyat banget. Kalau mata kita kan kalau malam-malam melihat rembulan ya, kebayang enggak mau ke sana? Nah apa? Kalau enggak orang super kaya enggak bisa ke sana atau astronot kan? Ke Mars. Enggak bisa. Kayak orang kita ini orang-orang biasa, alah, enggak usah mikir yang aneh-aneh gitu ya. Udah aja ya ke pasarnya Ambarawa gitu, udah selesai, nggak perlu mikir ke bulan. Tapi ada orang-orang yang kepingin menemukan tempat baru. Jadi diselidikilah angkasa luar itu demikian luar biasanya. Dan bumi itu cuma bagian kecil
dari angkasa luar yang diciptakan oleh Tuhan. Bumi itu bagian kecil lah, kita ini bagian kecil dari bumi. Jadi kita ini dibandingkan dengan ciptaan Tuhan itu, ya itu debunya debu itu gitu. Jadi memang tidak ada artinya kalau dilihat itu. Tapi kita jadi biji mata Tuhan. Oleh karena begitu Tuhan itu menghargai, maka dia korbankan anaknya yang tunggal. Walaupun sesungguhnya kita ini tidak ada artinya. Kalau kita lihat terjadinya Bima Sakti, ini ada miliaran kayak Bima Sakti matahari dan segala planet-planetnya yang ada di sekitar matahari itu baru satu. Di seluruh dunia ini yang diciptakan oleh Tuhan ada miliaran. Bayangin jauhnya kayak apa kan? Nggak mungkin bisa dicapai. Oleh kecepatan cahaya pun butuhnya sampai jutaan tahun untuk bisa ngukur paling jauh itu mana ya gitu. Itu butuh sampai jutaan tahun. Mungkin miliaran tahun. Itu udah enggak kebayang deh untuk kita-kita ini. Tapi mereka ini, orang-orang ahli ini menyelidiki sampai bikin teleskop yang bisa kelihatan akhirnya gitu. Kita enggak butuh itu, kita butuhnya makan gitu ya. Tidur bisa nyenyak. Ya, kebutuhan sehari-hari. Tapi suatu enggak bisa kita jual beli kalau enggak dipelihara Tuhan. Jadi ilmu yang di Alaska terjadi itu sebetulnya untuk mengobati orang stres. Kan baik kan? Orang yang stres, memorinya jelek karena trauma dan sebagainya disembuhkan. Dimasukkan suara di dalam pikirannya, suara yang positif. Sehingga menggantikan yang negatif. Kan baik kan? Kalau kita gimana? Kalau melayani, traumanya dihilangkan. Dia suruh cerita. Kan gitu ya Bu ya? Kalau menghadapi jemaat yang trauma, yang stres-stres itu, supaya dia cerita. Di hadapan Tuhan Yesus. Masuklah pikiran Kristus. Kan gitu. Teknologi bukan kayak gitu. Enggak bisa masukkan pikiran. Karena hanya pikiran Kristus itu miliknya Kristus dan umatnya. Kita disuruh punya pikiran Kristus. Betul? Itu yang bisa membuat kita enggak gila. Enggak stres. Oleh keadaan dunia kayak apapun juga, enggak jadi kita kacau pikirannya. Beda. Enggak bisa dengan teknologi ini. Mereka mau niru. Dia tahu. Ini harusnya yang kayak gini loh hebat. Tapi tetap enggak bisa sama. Enggak bisa sama. Nah, ilmu yang harusnya baik ini digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kejahatan secara global. Ada 2 orang terkaya di dunia yang sudah bikin bunker. 2 orang ini bikin bunker mewah di bawah rumahnya dia. Mewah dah. Siap kalau terjadi apa-apa. Mau ada apa ini? Kan gitu kan? Ngapain dia bikin bunker? Dan 2 orang ini sering berkumpul. Bikin bunker. Apa jangan-jangan mau ada lagi COVID lagi. Sekarang lebih siap. Siapin ruangan di bawah itu sudah siap dengan segala kebutuhannya untuk berbulan-bulan. Pegawainya juga dimasukkan ke situ dengan peralatan kantornya lengkap. Mau ada apa ini? Bisa terjadi? Oh bisa. Bisa terjadi. Yang namanya kekacauan itu enggak cuman urusan tarif, saudara. Memang ekonomi itu akan digoncang kacau gara-gara tarif, saham-saham pada turun kan. Anjlok semua. Seluruh dunia loh. Cuma perbuatan satu orang yang namanya Trump. Loh gimana sih? Satu orang loh. Bisa bikin dunia kacau. Ini dipakai Tuhan apa dipakai iblis ini? Kalau Tuhan nggak mungkin pakai untuk kekacauan kan? Ini penggenapan memang, tapi pelakunya itu tadi. Siapa yang melakukannya itu ingin menguasai kan gitu.
Jadi penyerongan itu membawa sampai di sini, saudara. Makanya gereja harus murni di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak murni, gak akan tahan. Ini benar-benar di luar nalar. Kelihatannya baik, nggak taunya menjerumuskan. Kelihatannya, wah enak ini. Sekarang buka HP cepet. Tapi karena saking mudahnya, malah nggak berdoa lagi. Keenakan apa? WA-an terus gitu-gitu. Lupa, dulu rajin berdoa. Waktu pertama kali dipertobatkan, waduh, punya cinta mula-mula. Banyak berdoa, menangisi pekerjaan tuh, betul giat. Lama-lama enak ndelok video lewat YouTube gitu ya, terus gitu. Jadi malas. Doanya kapan? Ya nanti kalau udah selesai lihat YouTube-nya gitu ya. Jadi digeser. Akhirnya kita ikut terserongkan. Nah, ini nanti kepanjangan. 1 Korintus 9 ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Jadi hukum Kristus bukan lagi di bawah hukum Taurat. Dan ini banyak gereja di seluruh dunia yang katut hidupnya mengajarkannya adalah pengajaran yang berbau Taurat terus. Waduh, kasihan. Kasihan Yesus yang sudah mati di kayu salib mengorbankan itu untuk semua itu selesai. Kan tadi ayatnya jelas. Jadi sejak matinya dia di kayu salib, maka hukum Taurat dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Tapi dibalikkan lagi sama manusia-manusia fana ini supaya jemaat tidak hidup di bawah hukum Kristus. Hukum Taurat lagi. Lah rugi ya. Apa Yesus diminta untuk nebus lagi? Untuk jalani lagi? Kan dia cuma satu kali katanya. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi tidak akan diulang lagi. Yang bikin kacau itu adalah ketika kita dibawa kembali ke hukum Taurat. Lalu siapa yang nebus? Kita ini hidup bukan di bawah hukum Taurat. Camkan baik-baik. Kita hidup bukan di bawah hukum Taurat, tetapi Kristus. Inilah perjanjian yang sebenarnya terjadi antara kita dengan Yesus Kristus. Dengan kita mengimani apa yang sudah terjadi di kayu salib, maka sesungguhnya sengat maut tidak bisa menguasai kita lagi. Amin. Dosa nggak bisa menguasai kita lagi. Loh, pakai saya masih berdosa, tapi di bawah hukum Kristus, dia tidak mungkin membiarkan kita terus di dalam dosa, saudara. Sungguh, dia tidak akan membiarkan kita terus ada di dalam dosa. Roh Kudus akan terus ingatkan kita. Dia tidak ingin kita terlepas dari kasih-Nya. Sehingga dilakukan secara tidak kita sadari bahwa di dalam hati kita ada suara-suara yang terus bersuara memimpin kita. Terutama orang-orang yang mau hidup di bawah hukum Kristus, yaitu dengan pimpinan roh. Amin, saudara. Jadi jangan sia-siakan karya yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib itu. Itu besar maknanya. Dan di akhir zaman ini akan terjadi penyerangan yang makin luar biasa. Kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak mau ikut betul-betul di dalam pimpinannya, jangan nyesel gitu loh. Ya, hari ini dengan keras saya ucapkan, harus hidup di bawah pimpinan roh.
Pak saya nggak ngerti maksudnya, udahlah doa aja nanti Tuhan yang atur. Saya juga nggak ngerti ya dulu maksudnya apa tuh gitu. Tapi ketika saya dipulihkan Tuhan, saya di hadapan istri saya mengucapkan kata-kata, istri saya bilang, cinta mula-mula. Cinta mula-mula. Jadi timbulkanlah cinta mula-mula di dalam hati kita. Itu yang membuat kita bersemangat, tidak putus asa, tahu kasih Tuhan. Dan kasih itu tidak pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Haleluya. Sudah selesai.